WKB, welcome back ya guys ya. Kembali lagi dengan aku Calik di channel Sambat Ngoding dengan baju pink yang sama seperti video sebelumnya. Dan ya, di video ini kita akan belajar tentang request lagi, tentang request data. Setelah video sebelumnya tuh kita nge-get data itu dari URL. Kalau misal sekarang kita coba request data dari form, atau kita buat formulir terlebih dahulu, kita buat form. Kemudian hasil dari form itu kita tampilkan di website kita. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Okay, let's go. Alright guys, jadi setelah di video sebelumnya kita belajar cara nge-get dari URL. Contohnya misal di sini aku kasih tulisan Calik Ade Rahman misalnya dan kelas 11, maka di sini secara otomatis di page ini maka namanya adalah Calik Ade Rahman dan kelasnya kelas 11. Begitu juga kalau misal di sini aku ganti dengan Gita Indriani juga sama, kan jadi Gita Indriani kelas 11. Tapi itu kan ketika kita request datanya dari URL kan. Dan di video ini kita akan coba request datanya itu melalui form. Nah, gimana cara buatnya? Pertama kita buat routing baru aja guys. Root titik 2 get. Misal di sini kita punya formnya, form, koma kotak sama aja deh, about controller titik 2 class, dan di sini tak isi form. Kemudian yang kedua, ini dulu aja deh, kita buat formnya dulu. Jadi selanjutnya kita masuk ke about controller, kita buat function dengan nama form. Kemudian returnnya kita arahkan ke form. Kita arahkan ke form. Nah, karena view form ini belum kita buat, form .blade.php belum kita buat, maka kita harus buat dulu di resource view. Nah, kemudian kita buat new file form.blade.php. Kita coba tes dulu dengan ini page untuk form. Save dan kita coba cek form. Not found. Seperti biasa kita clear dulu change-nya. Dan ya, ini page untuk form, artinya routing kita sudah jalan. Dan selanjutnya kita tinggal buat formnya aja. HTML, Nah, di sini kita buat form seperti biasa. Form get. Ini kita ganti post aja, metodenya post. Dan di form ini kita isi misalnya kayak gini. Untuk proses formnya nanti kita arahkan ke form/proses. Gini aja kali ya, proses. Kemudian di dalam formnya akan aku isi dengan nama, input, type-nya text, dan name-nya adalah nama. Kemudian aku juga buat masukin dalam P aja kali ya. Nah, selain nama aku buat kelas. Di sini juga tak isi kelas. Kemudian apa ya? Alamat kali ya. Alamat di sini juga aku isi alamat. Save. Kemudian yang terakhir kita buat submit buttonnya. Kita submit, simpan. Kita bisa coba cek hasilnya seperti ini, nama, kelas, alamat, dan submit. Nah, ini adalah form sederhana saja. Jadi nanti gimana caranya kalau misal kita input nama di sini, kelas di sini, alamat di sini, dia bakal muncul datanya sesuai dengan inputnya kita ketika kita submit. Ini kali jadi simpan.
Oh ya, buat teman-teman, aku yakin teman-teman pasti udah tahu sih. Tapi buat yang belum tahu, kita bisa nambahin placeholder juga. Placeholder untuk ngasih keterangan kayak gini contohnya. Nah, nama lengkap kayak gitu-gitu. Kita bisa gunakan placeholder. Tapi ini untuk teman-teman yang belum tahu aja ya. Tapi aku yakin teman-teman yang ada di sini udah pada pro lah ya. Jadi pasti udah tahu. Oke, kita punya kayak gini. Kalau udah, sebenarnya kita tinggal membuat controller untuk bisa memproses data atau menerima data dari form ini. Oh ya, untuk itu kita harus tambahkan satu ini ya, satu input type-nya hidden. Kemudian name-nya itu adalah ini token dan value-nya itu kayak gini guys, php echo crf token. Nah, fungsinya ini apa nanti akan kita bahas di video lain ya. Jadi untuk sementara ini caranya kita harus tambahkan ini, dan ini sifatnya wajib, harus banget ada. Tapi untuk apanya akan kita bahas di video lainnya aja ya. Oke, kalau udah kayak gini kita buat link untuk memprosesnya. Karena di sini link untuk memprosesnya kita pakai /form/process, ya kan? Dan tipenya adalah post dan metodenya adalah post. Maka di roots-nya kita juga harus buat root.2post. Kemudian linknya yang tadi itu /form/process, dan dia ada di controller apa, about controller d2 class. Misal ini kita kasih nama form process. Gini aja ya, form process 2. Oke. Kita jangan lupa untuk clear chats-nya, barangkali dia butuh di clear chats. Oke, kalau udah berarti soalnya kita buat function form process di sini. Function form process dalam kurung request. Di sini kita harus tambahkan request variable request. Oke. Bentar. Nah, untuk mengget datanya, untuk nge-get data dari formnya tadi, kita bisa panggil dengan cara seperti ini. Kita buat variable baru aja dulu, nama misalnya, dengan cara kayak gini, request input dalam kurung nama. Begitu juga untuk kelas dan alamat. Oke, dan tinggal kita panggil aja return variable nama gini ya, atau gini nama variable nama, terus kelas kelas dan alamat alamat. Oke, save. Kasih biar aja kali ya. Alamat, kelas, alamat. Oke. Kita coba dulu guys. Kita coba dulu apakah berhasil atau gagal. Oke, form dulu. Share token. Function share token. Nggak bisa. Coba kita ini dulu ya. Kita coba jalan dulu. Nah, oke, kita coba isi salin kelasnya 10, alamatnya itu foto kosek, misal simpan page expired. Nah, page expired ini itu karena
kita kurang, sebenarnya sih kurang CRF token ini ya, tapi bentar. Oh salah guys, bukan CRF tapi CSRF token. Nah kita coba jalankan dulu, kita isi, kemudian kita simpan, dan ya sudah berhasil seperti itu. Oke, ini kan sudah berhasil. Jadi tadi salahnya adalah harusnya itu CSRF ya, bukan CRF. Dan kalau misal ini kita tidak pakai, kita tidak gunakan ya, kemudian kita jalankan sini, sorry ini bakal error. Nah ini, misal kita tidak gunakan CSRF token tadi, kita simpan, maka dia akan page expired kayak gini guys. Jadi ketika ada error page expired, itu artinya kita kurang nambahkan ini CSRF token. Nah untuk CSRF token sendiri bakal aku bahas di video yang lain. Jadi untuk saat ini kita fokusnya bukan di situ, kita fokus di gimana cara nyimpen inputan dari form saja. Oke, mungkin sekarang masuk ke tahap penjelasan aja kali ya. Gimana caranya dari form ini tadi, setelah kita inputin dia bisa tampil datanya. Oke, jadi secara proses itu caranya kayak gini guys. Jadi pertama kan kita punya dua link kan di sini, punya dua URL kan, URL form dan form proses, ya kan. Kemudian dari dua URL ini yang form ini itu digunakan untuk menampilkan formnya, dan ini itu untuk memproses formnya. Dan di form ini kan sebenarnya sederhana, kita tinggal panggil view formnya aja kan. Dari form view ini kita bisa lihat di sini aku punya inputan seperti ini, dan di sini ada name. Tiap inputnya itu aku kasih name, dan kita prosesnya ke form process di actionnya ini, form process. Nah dari form process itu dia diarahkan ke about controller, ya kan. Di about controller ini masuk ke function form process. Nah untuk nge-get data dari form, kita harus menggunakan ini request di sini. Nah request input nama. Nah nama itu dari mana? Nama ini tuh diambil dari name inputannya. Karena di sini name-nya adalah nama, berarti di sini harus kita isi dengan nama. Kalau misal ini aku ganti calit misalnya, maka di sini juga harus calit. Seperti itu. Begitu juga untuk kelas dan alamat. Begitu juga untuk kelas dan alamatnya ya guys ya. Kalau udah kita dari inputan kita get request datanya, kita masukkan ke dalam variabel, kemudian kita tampilkan di sini dengan return. Oh ya, sebenarnya itu kita bisa saja nampilin ke form yang tadi kita buat. Nah, caranya gimana? Kita tinggal return. Returnnya kita pakai view form seperti ini, dan datanya kita kirim. Misal nama, ya kan? Variabel nama. Kemudian kelas atau ini aja. Nah, kita bisa kirim returnnya itu ke view-nya about. Nah, view about. Oke. Kan di about itu ada nama kan, name. Oke, name-nya kita isi nama, kemudian kelasnya kita isi dengan kelas. Dan yang terakhir aku buat, ini sih sebenarnya buat mapel ya. Kita isi mapelnya kita copy dari sini. Oke. Dan terus kita tambahin alamat. Nah, variabel alamat. Oh ya, ini mapel dulu. Mapel, variabel mapel, kemudian alamat, kemudian alamat. Oke, titik koma, lupa. Nah, kemudian berarti di bagian about di sini kita tambahin alamat. Alamat dengan kondisi alamat dan bisa nggak ya? Ini aku di JavaScript sih, harusnya bisa kalau di JavaScript. Tapi kalau di PHP nggak tahu, kita coba aja ya. Atau gini ya, alamat tanda tanya titik 2. Nah,
Jadi kalau misal alamatnya ada, dia nampilin alamat, kalau enggak ya wis kosongan aja. Atau oke, kita coba cek hasilnya, simpan, dan ya sudah berhasil. Alamatnya Watu Kose, namanya Cahit Rahman, kelasnya 10 dan mata pelajarnya kayak gini. Nah, jadi apapun yang kita isi di form ini akhirnya akan menjadi value dari view about tadi. Contohnya di sini aku pakai Yeni Damayanti, kelasnya 12, alamatnya Jakarta Barat. Maka ketika kita simpan di about-nya, maka akan jadi seperti ini. Yeni Damayanti, kelasnya 12 dan alamatnya Jakarta Barat. Oke guys, kayak gitu aja. Sorry banget ini tutorialnya menjadi sangat panjang karena butuh penjelasan dari form ini. Dan ya karena kita belajarnya mulai dari stress, mulai dari nol, jadi aku harus ngetik ulang, mestinya ngetik dari awal buat formnya dan lain. Tapi kalau misalkan merasa video ini terlalu panjang, kalian bisa tulis di kolom komentar, jadi aku bisa buatin formnya dulu, terus baru kita tinggal fokus di gimana requesting datanya aja. Oke, kurasa kayak gitu aja. Oh iya, jangan lupa di video ini ada di deskripsi ada link Discord. Jadi untuk teman-teman yang mau share tentang apa yang teman-teman tahu, atau teman-teman barangkali mau tanya-tanya habis ngoding misal bingung nih atau ada error apa, kalian boleh tanya di link Discord di bawah. Atau lewat DM Instagram juga boleh, udah tak taruh semua linknya di bawah. Jadi kita bisa sama-sama belajar, kita saling share aja. Dan kalau misalnya emang video itu tentang problem gitu ya, punya masalah apa dan tentang error apa, aku juga bakal bantu untuk nyelesainnya. Dan kalau misalnya udah selesai, aku bakal buatin videonya buat kalian. Oke, aku rasa sampai di situ dulu. Like, subscribe videonya jika kalian merasa video ini membantu, dan sampai jumpa kembali di video Sambat Ngoding selanjutnya. Bye bye.